dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa ini akan ada dana masuk, dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa kalau sesudah hari perjanjian ini minggu depan sudah ada pasti masuk. Saya bayar saksinya kapan melarangnya, ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi sama saya, sama Gus Anom. Klarifikasinya seperti apa, ya kan? Dia minta dipindah mundur jadwalnya. Pak, ini kita undang artis, mereka udah ada jadwal sendiri-sendiri loh Pak. Bahkan ada yang menolak jadwal, ya kan? Ini tanggal 27 saya ada kerjaan Pak, saya nggak bisa, dan gitu. Jadi kalau dia udah, jadi stop aja, bilang Adi, bilang nggak usah dilanjutin karena dana belum masuk, itu pasti saya laksanain, gitu kan. Dan ini nggak ada larangan buat dia, buat saya. Jangan terusin, jangan, nggak ada. Saya banyak saksinya kok, gitu kan. Kamu kerjasama Gus Anom? Ya. Dia banyak saksinya, tidak ada Gus Anom melarang saya. Kalaupun itu ada, secara tegas Gus Anom misalnya ngasih, udah jangan dilanjutin, saya pasti laksanain. Orang saya tantangan cek perintah dia aja saya laksanain, gitu kan. Walaupun hasilnya luar biasa dampaknya buat saya pribadi, gitu kan. Apalagi ditunjuk jadi penanggung jawab, ini luar biasa buat saya, gitu. Saya bangun karir dari nol hancur. Karena apa? Masyarakat udah terkonsumsi, ya berita media yang ada kan seperti itu, gitu. Ada yang saya pakai baju tahanan, udah mukanya digurengin, gitu kan. Anak-anak saya mikirin, saya harus ungkap kebenaran. Saya tidak bermaksud menjatuhkan seseorang. Yang saya ungkap kebenaran, saya melihat apa? Kang Adri itu mau, gitu kan, percaya sama saya karena saya melihat sayanya. Boleh ditanya Kang Adri, melihat sayanya, dia bilang begini, gua gak kenal banget sama Gus Anom, tapi gua ngeliat dulu, dia bilang gitu. Nah itu kan berarti saya jadi gitu semuanya. Jadi kalaupun itu secara tegas Gus Anom melarang, saya pasti manut. Walaupun muka saya mau ditaruh apa, kayak apa nanti sama Iko, sama teman-teman artis, okay. Ya kan? Pasti itu. Mas Adi, tapi nggak ada komunikasi ketika memang uang belum masuk, Mas Adi sebagai orang yang dekat dengan Gus Anom, paling tidak ya sudah, ini diskusinya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi belum dijawab, ketika Bang Adi itu dirimu yang menjanjikan akan dibayar setelah acara selesai. Bukan saya yang menjanjikan, bukan yang sembako yang menjanjikan. Saya tidak berani mengeluarkan statement janji itu kalau tidak ada perintah. Ya, bukan kalau tidak ada perintah dari Gus Anom. Ya, tanggal 25 semua artis kita pakai Pak, ini ada yang minta DP Pak. Udah, bilang pelunasan tanggal 25 semuanya lunas. Ternyata apa? Belum ada dana masuk. Tanggal hari Senin kita bilang lagi ke teman-teman artis hari Senin ya, ada yang saya ngomong, minta maaf ya, ini informasinya Senin. Saya nggak berani jadi teman-teman artis, gitu kan, kalau tidak ada perintah. Nah kalau misalnya pelarangan itu, kalau Gus Anom tegas itu, udah ya di cut acara ini enggak, mau mundur tanggal 27, ya sayanya ada acara, saya syuting iklan, gitu kan. Nah makanya jadi kenapa tetap dilaksanakan, ya itu tadi, gitu kan. Kalau ada jaminan dari Gus Anom, makanya bisa berjalan, gitu kan. Dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa ini akan ada dana masuk, dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa kalau sesudah hari perjanjian ini minggu depan sudah ada pasti masuk dana. Ya kita sebagai karyawan, sebagai orang yang diarahkan, orang yang diperintahkan, kita manut aja, gitu. Nah seperti itu kondisi teman-teman. Untuk lebih dalam lagi, saya mohon maaf belum bisa menerangkan yang lebih dalam lagi tadi penyidikannya, karena berkaitan dengan kejadian-kejadian yang lain yang isinya itu
bagaimana sampai terjadi ini dana kok nggak ada begini. Nah itu masih saya rahasiakan karena belum ada yang betul-betul istilahnya apa ya namanya, saya ini belum bisa ngomong ke arah situ gitu kan, baru kulit-kulitnya aja seperti itu. Tapi itu sudah mewakili pertanyaan penyidik tadi. Cuma satu poin itu aja, kenapa habis dana nggak masuk, itu yang belum bisa saya jelaskan dari kita ke teman-teman semuanya.